Ya, di sini. Oke bang, boleh kasih penjelasan dulu bang sedikit bang. Ayo, Oke bang, hari ini kedatangan abang ke belum. udah. Oke. Oke bang, hari ini kedatangan abang boleh dijelasin bang ke SPKT Polda Metro Jaya. Kita mau buat LP hari ini terhadap dugaan seseorang berinisial T, yang mana dugaannya pencemaran nama baik terhadap klien kami Azura. Jadi untuk saat ini untuk proses lebih lanjut mungkin kita masuk nanti pada saat melihatkan. Bang, Oke. mungkin boleh ceritakan kronologi awalnya seperti apa sih sampai akhirnya ada dugaan pencemaran nama baik? Sebenarnya sih Ada kerasan dikit bang, agak kerasan dikit. klien kami di sini sebagai korban terhadap seseorang yang mana pada awalnya klien kami merasa dibohongin, sehingga dari pihak sana menganggap justru klien kami sebagai pelakunya, padahal justru kita selaku korban di sini terhadap pencemaran nama baik yang diupload melalui sosial media TikTok dan Instagram. Jadi pada hari ini kita membuat LP dulu terhadap seseorang inisialnya T. Dan ada salah satu akun gosip juga. Azura sendiri seperti apa mungkin? Awal kronologi kejadian seperti apa sih mungkin? Untuk awal kronologinya yang jelas aku tidak tahu menahu tentang status beliau ini sampai pada akhirnya saya baru tahu kebenarannya itu justru mungkin sehari 2 hari sebelum berita itu naik, kayak gitu sih. Awal pertemuannya gimana? Dikenalin atau ketemu lah? Untuk awal perkenalannya itu kita nggak sengaja ketemu di kafe dan dia itu menyuruh temannya untuk untuk nyamperin saya dan teman-teman saya. Akhirnya kenalan. Akhirnya kita kenalan, selang beberapa hari kemudian akhirnya kita ketemu, janjian lagi di tempat. Akhirnya jadian. Nggak langsung jadian sih kak, maksudnya kita kayak ya udah deket dulu aja dari pertanggal 18 Agustus baru jadiannya sekitar tanggal 30 Agustus tahun ini. Nah, Azura mungkin merasa dirugikannya seperti apa? Oh, kalau untuk aku sendiri tentu saja aku merasa dirugikan ya kak, dalam segi ya dapat nama baik juga, dan juga ya ada beberapa kerjaan yang jadinya terhambat karena hal ini. Mohon maaf, dapat perlakuan apa mungkin dari verbal atau seperti apa gitu? Tidak ada perlakuan verbal, maksudnya fisik kan? Fisik untuk atau kata-kata ya? Mungkin itu nanti. Ya nanti mungkin lanjutannya di. sebelum Azura, sempat tapi- ada mediasi nggak sih? Sempat nggak sama pihak Kita sempat somasi sih pada terkait ada 3 orang yang kita somasi untuk menunjukkan itikat baiknya, tapi ternyata justru mereka menganggap bahwa dia adalah benar dalam informasi yang disampaikan. Jadi begitu, karena ada juga pihak-pihak yang lain menyampaikan tidak sesuai dengan fakta. Nah, dan kita juga ada buktinya kenapa kita bilang bahwa kita di posisi yang benar, karena memang ada bukti pernyataan dan ada salah satu video juga itu yang diakui sendiri oleh pihak laki-laki. Itu sih. Azura pertama kali muncul dari mana dituding sebagai pelakor nih perebut suami orang? Dari salah satu akun gosip di Instagram. Dia sumbernya dari mana? Ada juga dari TikTok. Di TikTok juga ada. Sebut. Jangan. Sumbernya dari orang atau apa? Apa Sumbernya dari orang sih, dari salah satu keluarganya, karena ada satu poin di mana dia bilang saya ngajak jalan keponakannya gitu. Berarti kan dari salah satu anggota keluarga. Tapi kaget artinya ketika Azura udah jalan sama ternyata suami orang gitu. Oh ya tentu kaget banget Kaget dong ya? kak, malah double kali ya kagetnya, karena kan dibohonginnya udah banyak banget itu, dari yang mulai awalnya ngakunya single, terus ternyata udah anak 1, ternyata faktanya dia masih beristri dan masih punya anak, dan sudah punya anak 2 gitu. Udah sama-sama kaget. Azura sebenarnya basic awalnya sebagai apa sih? Basicnya maksudnya kerjaan atau sebagai apa sih? Sebagai apa? Kalau aku pribadi cuma aktif di sosial media aja, kebetulan TikTok sama Instagram. Tapi perkenalannya memang baru hari itu dan terekspos bahwa sangka
selingkuhannya atau suka ngambil taksi orang? Maksudnya awal perkenalan. Iya. Untuk awal perkenalannya di bulan Agustus di tanggal 18. Dia masih ngakunya single. Oh. Baru meresmikan hubungannya di tanggal 30 Agustus. Dan aku baru tahu, sebelumnya aku tahu dia udah anak satu itu di sekitar bulan September. Minggu kedua mungkin kalau nggak salah. Terus aku baru tahu faktanya yang sebenarnya kalau dia masih beristri dan punya anak dua itu di bulan Oktober kemarin. 2 hari sebelum itu. Dari pihak istrinya sendiri meneror nggak? Kebetulan waktu beberapa hari sebelum itu naik itu sempat ada yang DM, cuman emang dari awal cowoknya udah bilang kayak nanti kalau misalnya ada ini ngehubungin jangan respon ya, kayak gitu loh. Jadi aku pikir kayak oh mungkin emang iseng karena katanya beliau ini iseng gitu kan, jadi nggak saya respon. Cuman karena udah mulai banyak pas aku live streaming ada yang muncul kayak kemarin jalan sama si ini ya gimana rasanya gitu-gitu, aku confirm akhirnya dia baru mau jujur di sana. Tapi sempat ketemu sama pihak istrinya nggak? Atau ketemu langsung pada saat mediasi? Belum, tapi udah dicoba untuk lewat somasi. Enggak, kalau kita di selaku istri sih sebenarnya kita nggak ada urusan, itu urusan rumah tangga mereka. Kita hanya fokus di sini yang mana dugaannya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang dan akun gosip. Dan seseorang itu dugaannya sih keluarganya sendiri, dari keluarganya sendiri. Tapi ada permintaan maaf nggak kan secara nggak langsung, artinya menyakiti hati si istri asli ini walaupun kamu nggak tahu bahwa itu udah punya istri gitu. Sebelumnya istrinya juga sempat ada ngehubungin setelah viral. Terus di situ juga aku udah minta maaf kayak mohon maaf ya Kak sebelumnya. Terus aku mencoba menjelaskan, tapi beliau menolak untuk menerima faktanya. Bahkan dilarang sama suaminya untuk ketemu. Iya, aku tuh dilarang. Karena ada beberapa alasan disampaikan ke kita sih secara langsung waktu itu ya, kita maklumi dan kita tanggapi waktu itu ya itu urusan keluarga kalian, kita nggak mau ikut campur terhadap itu, mau seburuk apapun ya kita bukan nggak mau ikut campur dalam hal itu, karena kan sebenarnya ke istrinya juga kita nggak ada urusan hukum sebenarnya, karena kan yang dilakukan oleh pihak lain, oleh pihak keluarganya sendiri. Nah pada akhirnya sih juga kita mau ketemu waktu itu, pertemukan, karena kita kan nggak mau menyelesaikan dengan baik-baik secara mediasi, dan ternyata pas si laki-laki pihak suami menyampaikan ke kita bahwa saya nggak mau ketemu lagi sama istri saya dengan alasan-alasan yang disampaikan. Mungkin di sini kita nggak bisa sampaikan alasan-alasan itu karena alasan-alasan tersebut ya itu adalah aib mereka lah, kita nggak mau campur. Auzura berarti udah berapa bulan hubungannya dengan si suami orang ini? Berarti kurang lebih hampir 2 bulan kali ya, dari awal Agustus kan sampai dengan bulan Oktober kemarin. Sempat nikah siri atau gimana? Tidak pernah sama sekali. Oh, nggak pernah. Nah terus sekarang hubungannya masih berjalan atau gimana? Ada? Oh enggak dong Kak, tentunya pas waktu aku tahu itu langsung setelah dia konfirmasi datang kita ngobrol semuanya udah selesai. Siapa yang mutusin? Auzura? Oh. Terima nggak si laki-laki itu? Awalnya enggak, tapi akhirnya dia Bang, untuk laporan sekarang bukti dan pasalnya apa Bang? Sekarang sih ya dugaan pencemaran nama baik itu sih yang kita ini, dan ada beberapa bukti juga kita bawa dan kita sudah konsultasi di cyber juga, makanya diagendakan hari ini untuk pembuatan LP-nya. Nah, nanti kalau kita sudah masuk nanti mungkin boleh ditunjukin kepada teman-teman media. Ada berapa yang dilaporin Bang? Kita sih sementara ada lebih dari 1 orang ya, lebih dari 1 orang, tapi nantilah kita lihat perkembangannya seperti apa. Kenal? Orangnya kenal? Di dalam orangnya kenal, kita udah somasi orangnya. Inisialnya? Inisialnya T. Okay. Pertama kita laporkan dan ada salah satu akun gosip dan ada juga merujuk ke orang lain. Cuma kita prioritaskan ke inisial yang tadi ini yang pertama kita. Untuk saksi sendiri ada nggak Bang nanti? Kenapa? Saksi orang. Saksi kita banyak. Saksi ada, bukti surat juga kita ada, dan saksi orang juga lebih dari 3 orang yang mengetahui tentang hal ini dan yang mengikuti proses dari awal sampai bermediasi sampai dengan adanya update-updatean yang kurang menyenangkan, merasa klien kami dicemarkan nama baiknya. Maka dari itu hari ini kita untuk membuat LP karena sangat dirugikan klien kami dari segi mentalnya juga, dari segi keluarganya, kemudian dari segi pekerjaan ya banyak hal yang dialami oleh
klien kami dengan adanya perkara ini. Nah, sebenarnya kita sudah coba dengan baik-baik, namun tidak ada etikat baik. Jadi makanya kita menempuh jalur untuk buat laporan. Gitu sih. Bang, kenapa nggak suaminya yang dilaporin? Dia kan berbohong, artinya memasukkan status dia kan sebagai suami orang, tapi bilangnya masih bujangan kan? Satu-satu kita selesaikan ini dulu, karena kita fokusnya di pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik karena itu yang sangat mengganggu aktivitas klien kami sehari-harinya, baik dari dirinya sendiri maupun di lingkungan keluarganya juga merasa dipermalukan lah dengan adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar, karena tuduhan oleh pihak orang ketiga tadi ini yang menyampaikan ke pihak di sananya ya mungkin berbeda dengan yang dialami dengan klien kita. Jadi itu yang kita fokus saat ini untuk pencemaran nama baik ini. Auzura sekarang usianya berapa? Statusnya masih ini kan? Apa single sendiri belum Iya, nikah? aku masih single, usia aku sekarang 22 tahun. Sempat dikenalkan ke keluarga nggak sih si laki-laki ini? Sudah. Gimana? Jadi keluarga juga tahunya dia single pas awal gitu. Karena dia juga bawa keluarganya ke keluarga Zura, dan keluarganya pun mengaku bahwa ini single gitu. Iya. Dan justru menutupi juga status si laki-laki ini terhadap keluarganya Zura, baik Azuranya sendiri. Jadi begitu. Jadi kita nggak tahu sama sekali bahwa ternyata si laki-laki ini udah punya istri, bahkan udah punya anak. Dua Dan ya? begitu ketahuan, dia ngakunya duda. Terus duda anak satu, otomatis kan klien kami menanggapi itu bahwa kalau kamu memang duda, mana bukti cerainya? Bukan berarti kita menyuruh untuk menceraikan istrinya. Nah, justru kan di media ada yang menggiring salah satu bahwa kita yang menyuruh menceraikan. Justru tidak. Kita meminta akte cerainya karena pengakuan si laki-laki ini mengaku sebagai duda. Jadi wajar dong klien kita meminta bukti dengan akte cerai itu kan, karena kan ya memang dari awal kita nggak tahu, klien kita nggak tahu bahwa ternyata udah punya suami bahkan punya anak. Jadi jatuhnya Auzura bukan- apa yang membuat Auzura mau nih, artinya tertarik terus suka sama si laki-laki ini yang ini warga negara asing kan, bukan Indonesia kan? Betul. Orang mana India atau mana? Apa yang membuat kamu tertarik sama si pria ini? Yang bikin aku tertarik karena pada saat itu sebenarnya ada beberapa kan yang memang lagi dekat juga gitu. Cuman karena dia yang lebih cepat untuk untuk confess. Namanya juga perempuan kan. Yang lebih awal datang gitu lah, dan emang sejauh masa perkenalan baik banget Kak dari awal juga gitu loh. Nice, sopan, dan kata-katanya manis. Gitu sih Kak. Kabarnya sempat banyak memberikan uang ke kamu dari si laki-laki ini. Tidak benar. Itu sih tidak. Enggak. Tidak benar. Ada uang pun untuk dipakai keperluan pribadi mereka, seperti misalkan nongkrong, uang itu karena alasannya si laki-laki ini justru memberikan ke ada salah satu asistennya, karena nggak mau ketahuan nama yang sebenarnya si laki-laki ini, karena jangan sampai nama saya ketahuan. Justru Azura mencari di sosial media katanya banyak updateannya sama istrinya dan anak-anaknya. Pengakuannya sih seperti itu pada saat itu. Jadi nama asli si laki-laki ini cuma pakai inisial. Berarti dia sudah mengakui ya, udah ada pengakuan. Ada pengakuan, ada buktinya, ada, kita pegang. Maka dari itu karena kuat dugaan kami sudah memenuhi bukti syarat-syarat secara undang-undang pencemaran nama baik. Makanya pada hari ini kita membuat laporan. LP ya. Tapi kalau nanti seandainya dilapor balik, Azura dibilang pelakor gimana? Ya kita siap hadapin, karena kita nggak merasa sebagai pelakor. Artinya kan ya itu kalau misalnya berasumsi seperti itu ya silakan, itu kan hak mereka. Yang jelas kita nggak pernah merasa pelakor, kita nggak pernah merasa merebut suami orang. Justru di sini kita selaku korban Mendapat kebohongan ya. terhadap kebohongan si laki-laki tadi ini, sehingga rembes kepada pihak-pihak lain menganggap kita bahwa pelakor. Padahal kan kita juga di sini sebagai korban. Dari itu ya kuat dugaan kami, klien kami merasa dicemarkan nama baiknya,
Dengan adanya beberapa bukti, ya, maka dari itu kita datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat LPG. Oke. Oke, Oke. Masih Bang. Siap. Ini salah laki-lakinya apa tadi?